Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama gue Utaditya and you are listening Utaditya Podcast. Gue sedang nongkrong bareng via telepon bersama salah satu driver online yang mungkin selama ini para pendengar Utaditya Podcast pernah atau bahkan sering naik jasa transportasi Gokar atau GrabCar. Bagaimana sih kondisinya para driver online saat ini di pandemi COVID-19? Coba kita tanya langsung. Selamat malam Abang. Ya, malam malam. Ya, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah, baik. Masih sehat. Yang penting sehat. Iya, itu dia, yang penting sehat. Abang, gimana kondisi dunia taksi online nih Bang? Jangan ditanya atuh ya, kalau online mah semua juga lagi terguncang, termasuk kita ya. Termasuk bagian dari driver online, baik ojol maupun mobilnya. Baik, apa sih Bang susahnya tuh atau perubahannya itu seperti apa sih sebelum ada corona hadir di Indonesia dengan kondisi sekarang? Apa sih perbedaannya tuh? Sebenarnya sih sebelum ada corona pun driver online kan memang udah babak belur ya. Ditambah lagi dengan pandemi corona ini datang kan, COVID-19 ini datang, ya wassalam makin babak belur karena memang orderannya juga udah nggak ada kan. Bener-bener nggak ada Bang? Saya tuh sering nongkrong gitu kan sama teman-teman gitu, sehari ada yang nggak dapet order sama sekali seharian. Maksimal tuh ini di Gokar ya, kita ngomong di Gokar ya, kita belak-belakan aja ya. Maksimal itu paling banter itu 5 paling. Itu pun yang 11.000, yang 12.000, kayak gitu-gitu. Terkecuali di Grab. Kalau di Grab kemungkinan teman-teman saya juga masih banyak ya yang agak-agak lumayan lah dapat order gitu. Kadang-kadang dapat order yang jauh gitu. Saya suka lihat di grup. Teman-teman tuh pada nge-share dapat yang 150, yang itu kan lumayan ya buat kompor-kompor meleduk gitu di rumah gitu kan. Sebenarnya sih dari pandangan saya pribadi sih sebelum corona datang pun di mobil itu udah turun drastis ya dibanding yang dulu. Yang pertama awal datang gitu kan ke Indonesia itu jauh drastis. Dulu kita tuh masih jaya-jayanya, masih bisa dapat 1 juta sehari, 1.200.000 gitu kan. Mungkin yang Mas Uta rasain juga kan sama gitu kan, karena dulu kita pernah berjuang bareng gitu kan. Iya. Cuman makin kesini ya memang pertama dari peraturan perusahaannya juga makin menekan kita gitu kan. Bukan menekan sih istilahnya, cuman memang udah nggak kayak dulu lagi lah gitulah. Iya. Udah nggak kayak dulu lagi karena mungkin mereka juga mikirin profit, mikirin uang balik yang mereka udah bakar gitu kan dari 5 tahun yang lalu. Kegencetnya dari sekarang gitu. Kita malah bonusnya kalah jauh sama ojol. Bentar Bang, maksudnya bonus tuh gimana? Kita kan pendengar ini banyak yang awam nih. Ya, kita misalkan dapat berapa trip itu kita dapat bonus kayak gitu kan. Oke. Istilahnya target sehari dapat berapa, kita harus narik berapa baru dapat uang hadiah lah gitu, misalkan dari pihak aplikator gitu loh. Nah, bukan setahun sih, 6 bulan ke belakang apa setahun ke belakang gitu, kita tuh udah kalah sama driver ojol. Driver ojol tuh sehari kalau dia mencapai target itu 180.000 bonusnya kan. Kalau di online di Gokar di mobilnya itu cuma 120.000 sehari. Bisa dibayangin dong yang baru ngambil mobil, yang baru hype-nya di online dengan jatuhnya bonus aja itu udah
sangat-sangat jomplang buat kehidupan kita, ditambah lagi sekarang ada pandemi corona ya makin terpojok. Saya aja sehari maksimal itu 400 sekarang. Maksimal ya. Saat pandemi. Sebelum pandemi pun 400. Oke. Apalagi ditambah pandemi yang tadi saya bilang, saya seharian nongkrong aja nggak dapat order. Gitu. Gimana ya beruntung saya, mungkin orang yang beruntung ya, karena memang udah lunas mobilnya juga gitu kan. Jadi maksudnya kita cuma nyari buat kompor aja di rumah biar nyala gitu kan. Yang saya pikirin ini orang-orang yang memang baru setahun ngambil mobil, baru 6 bulan ngambil mobil. Nah itu lagi, kalau menurut saya, ya bukan menurut saya ya, pandangan saya ya emang lagi payah-payahnya untuk sekarang mah. Gitu. Oke. Ditambah lagi kalau baru ngambil mobil dan rumahnya ngontrak pula ya. Itu makin tersiksa, beneran Om, makin tersiksa kalau udah kayak gitu. Ada kawan kayak gitu Om? Banyak. Karena kan banyak juga yang driver online dari luar kota pada datang ke Jakarta ngadu nasib di sini gitu kan, karena melihat mungkin di sini hype-nya lebih tinggi gitu kan. Iya. Mereka ada yang sampai nggak tidur di rumah selama seminggu baru pulang gitu. Banyak yang kayak begitu teman-teman saya kok. Oke, dan ini fakta menarik yang mungkin sebagian banyak orang atau penumpang tidak tahu ya. Kan kalau penumpang mah hanya duduk manis gitu kan, nggak tahu apa yang kita rasakan di jalan. Gitu, mereka pengennya kita selalu wise, selalu nice, selalu asik, tapi mereka nggak tahu penumpang yang keberapa kita ambil, terus di jalanan itu penumpangnya kayak gimana aja dari awal sampai akhir. Kan mereka nggak bakalan tahu. Yang penting kitanya asik, dianya asik, ngomel dikit langsung bintang 1, suspend kita, kan gitu. Ya. Kalau penumpang kan istilahnya raja, kayak gitu kan. Ini gokil. Bang, tadi kan abang bilang maksimal tuh di pandemi corona ini 5 penumpang udah alhamdulillah ya. Betul. Itu pun ada 12.000. Betul. Kemarin pun saya coba, baru kemarin tuh saya coba aktifin lagi aplikasi saya, karena memang saat pandemi corona ini saya hampir off dulu, karena ngurusin kemarin sempat saya ngurusin kakak saya dulu kan, pulang pergi rumah sakit segala macam gitu. Jadi saya off dulu. Kemarin baru saya coba seharian dan sampai hari ini saya belum dapat order. Wow. Sampai hari ini saya nyalain dan saya nggak dapat order. Jadi serem juga ya. Serem, cuma nggak tahu ya, mungkin dari akunnya juga mungkin, atau dari apa. Tapi ada juga yang sampai bonus gitu, ada juga yang enggak, karena memang rata-rata ya teman-teman saya tuh pada ngeluh semua gitu. Tapi ada juga yang istilahnya kalau kata di dunia per-online itu yang gacor lah gitu kan. Yang gacor sama yang gagu gitu kan. Nah banyak juga lah, tapi kebanyakan ya yang gagunya tuh banyak banget gitu dibanding yang gacornya gitu. Betul. Ditambah lagi kan mungkin banyak penumpang nggak tahu, akun ini kalau nggak dipakai beberapa hari akan susah dapat orderan. Betul. Tapi kalau kita pakai seharian cuma buat bensin, kalau kita liburin makin gagu lagi. Nah itu betul. Kita tuh sebenarnya di sini tuh serba salah Om, pas semenjak bonus 120.000 aja di Gokar itu kita tuh udah kelimpungan, udah serba salah. Karena kalau di online ini kan terbagi 2 Om. Terbagi 2 ya. Ada yang pemain jarak jauh, ada yang pemain poin. Ya. Gitu kan. Nah, kayak gitu-gitu kan ada tuh gitu kan. Yang pemain jarak jauh dia argonya di atas 100.000 baru diambil. Ada yang pemain cuman ngarepin yang 11.000 aja ada gitu kan.
Nah, di online di Gokar ini nih udah jarang Om yang namanya 100 ribuan tuh sekarang tuh udah jarang dari kemarin ya. Sebelum pandemi pun jarang. Gitu. Teman-teman saya paling narik 3-4 kali gitu. Sama sebenarnya dengan jarak yang kita ambil hanya untuk poin aja tapi keliling-keliling gitu kan. Iya. Sementara kondisi di DKI ini kan nggak memungkinkan gitu untuk kita keliling-keliling, belum macetnya, belum apanya kan, kayak gitu-gitu sebenarnya. Sebenarnya di online ini yang penting trik dan strategi sih. Yang penting trik dan strategi. Cuman dalam masa pandemi ini trik dan strategi itu udah nggak terpakai. Bener, nggak kepake lagi itu, lagi nggak kepake. Udah nggak kepake lagi karena memang satu ordernya nggak ada. Kita mau milih-milih jarak yang jauh juga percuma. Bisa seharian kita nggak dapet. Jadi yang ada aja kita ambil. Betul. Kalau ada. Tapi faktanya saya seharian nggak dapat order. Kan gitu. Iya. Terus lagi dalam sehari itu yang bikin dilemanya adalah kalau nggak ngider nggak bunyi-bunyi, kalau ngider bensin tinggal sedikit. Nah, ya itu udah bukan dilema lagi sebenarnya. Kalau itu mah udah bukan dilema lagi karena memang fakta di lapangan kan begitu. Kita harus disuruh muter. Sementara muter aja belum tentu dikasih order. Jadi mau ngapain kita muter-muter kan kayak gitu. Ya semoga para pendengar yang mendengar konten ini juga jadi lebih mengenal lagi siapa driver online, bagaimana usahanya driver online seharian itu ya. Betul, saya sih jujur saya agak kecewa sama Gojek ya, terutama di medsos Gojek. Entah itu Gojek 24, entah itu apa yang selalu dibumingkan itu, yang selalu merasa dirinya paling terkena dampak COVID-19 itu cuman ojol. Bener, coba Om ditengok di IG-nya, di Facebook, di mana-mana itu hanyalah ojol yang dibawa. Hanya ojol yang bisa dibawa ke sana. Sampai dibikinin hashtag beli GoFood, beli satu buat drivernya. Sampai dibikinin kayak begitu. Sampai di tipnya ditambahin, ayo dong kasih tip dong dalam kondisi kayak begini, tip lu tuh lebih berguna kayak bla 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 gitu. Sementara yang lainnya dikesampingkan. Jujur saya kemarin baru 2 minggu yang lalu itu saya baru mesen GoBox. Saya pesen GoBox dari Mampang ke sini harganya 190.000. Saya bukan riak, saya bukan sombong. Saya kasih uang 250.000 ke masnya. Si masnya dari mulai datang sampai dia mau pulang bilang terima kasih. Dan yang lebih mirisnya lagi dia bilang ke saya terima kasih banyak gara-gara Bapak saya punya uang. Saya punya uang katanya. Emang kenapa sepi banget Pak, saya dari minggu lalu baru dapat orderan nih 1. Wow. Coba itu GoBox ya. Belum driver mobilnya kayak saya. Tapi kenapa tidak dibikinnya sekali-sekali gitu loh, dibikin juga gitu kayak mereka gitu. Kita juga kan pengen diperhatiin. Bukan mereka aja yang pengen diperhatiin. Bukan ojol aja kok yang terdampak, kita juga terdampak. Semua Indonesia itu terdampak, termasuk bisnis pariwisata. Betul. Iya kan, semuanya deh, pedagang kaki lima segala macam. Kita mau beli bakso aja sekarang mikir-mikir. Iya kan, mau beli bakso aja sekarang mikir-mikir. Aduh, nih orangnya ini nggak ya, orangnya itu nggak ya. Iya pasti kayak begitu semua berpikirnya. Cuman
apa ya yang mau apalah kita juga diangkat gitu, di blow up gitu loh, biar sama-sama ngerasa diperhatiin kan gitu. Sekali lagi kita nggak menyalahkan pemerintah atau ojolnya. Betul. Saya juga nggak nyalain ojolnya, nggak nyalain pemerintahnya, nggak, cuman maksud saya kenapa kita nggak bareng-bareng gitu, nggak bekerja sama lah. Semua memang lagi susah, bukan ojol aja, dari mobilnya, dari GoBox-nya, gitu kan, dari pariwisata, IO segala macam, semua pedagang-pedagang sekarang pada nangis karena masalah pandemi ini kan. Iya. Gitu. Disitulah makanya saya coba tanya ke saudara-saudara saya semuanya, profesi bermacam-macam saya tanya supaya para pendengar Utaditya Podcast terbuka matanya. Oh, nggak cuma si itu aja ya yang susah. Maksudnya kita juga butuh loh. Kita juga kadang-kadang sehari lo nggak dapet order gitu kan. ya seenggak-enggaknya lah. Maksudnya yang saya pikir kan, ojol kalau misalkan kayak kemarin dapat program gitu, beli satu dapat satu, itu ojolnya tolong dikasih makanan. Lah coba kalau dia dapat 10 kali dikasih makanan. Begak. Sementara dia kan butuhnya duit bukan makan. Ya realistis aja ya, perlunya duit ya. Iyalah, perlunya duit. Kalau makan mah gampang lah. Kalau misalkan dia nggak punya keluarga, dia masih ngebujang, dapat 10 orderan, dapat 10 kali makan. Buat apa itu yang 9-nya? Sementara dia makan taruhlah cuma 3 kali, yang 7-nya buat apa? Dibagi-bagiin, sama aja. Nggak bisa buat nabung. Mendingan kasih duitnya sekalian, kasih tips yang gede kan. Sama juga di Gokar, kalau memang lagi naik Gokar, ya kasih aja tip. Nggak 5.000 ya 10.000, nggak 10.000 ya 2.000 kan alhamdulillah. Kan begitu. Driver mah nggak ngoyo om, nggak dikasih pun nggak apa-apa sebenarnya gitu kan. Kita nggak pernah ngarepin tip kok. Saya yakin teman-teman semua yang ada di jalanan nggak pernah ngarepin tips, semuanya menjalankan ikhlas ridho lillahi ta'ala gitu, dengan catatan ya konsumennya sama-sama enak, customernya sama-sama enak, nggak ada yang rese kan gitu. Iya, itu aja, udah nggak rese aja itu udah berharga banget buat kita ya. Nah, kita ajak ngobrolnya asik, walaupun kan yang namanya orang ya, driver otomatis kan kayak saya orangnya nggak mau kaku di mobil om. Kalau saya gitu, karena memang kebayang dong, misalkan saya dari Jakarta ke Tangerang 1,5 jam di mobil pada diem-dieman aja, kebayang dong gitu kan, yang ada pas lagi ngantuk-ngantuknya jeder aja kan, wassalam. Kan gitu kan, lebih baik kita ajak ngobrol, kan lebih asik. Ngobrol ngalor ngidul kalau kata orang Sunda kan. Ngalor ngidul gitu, ngiring kanan depan belakang kan, tahu-tahu nyampe, nggak berasa kan waktu. Berasa, macet juga nggak puyeng. Macet juga nggak puyeng, tapi kan ada juga orang yang saya tegur langsung oke, berarti nggak mau ngobrol. Ya saya sih berharap ya saling menghargai aja lah antara customer dan driver gitu kan. Kalau mereka saling menghargai kan, kitanya juga semangat. Yes. Asik banget nih obrolan malam hari ini nih bersama Abang. Siap. Apalagi yang mau ditanyakan JR? Yeah. Terakhir nih, dan merupakan kesimpulan. Tadi kan Abang sudah punya harapan antara penumpang dengan driver saling menghargai dan menghormati. Sekarang dari Abang, harapan dari kejadian pandemi ini apa? Harapannya ya pengen cepet-cepet hilang lah ini. Wabah ini pengen cepet-cepet hilang, kita bisa beraktivitas kembali normal seperti semula gitu kan. Karena memang jujur perekonomian bukan Indonesia, saya nggak mau ngomongin Indonesia ya, perekonomian Indonesia saya nggak mau. Saya cuma pengen bilang perekonomian kita yang ada di Indonesia itu memang lagi hancur, saya akuin.
gitu. Jadi ya saya harapan saya ya sebagai driver online ini bisa kembali normal lah, biar cepet reda gitu. Sekarang kan udah mau masuk puasa juga kan. Iya, 2 hari lagi ya sejak rekaman ini dilakukan. 2 hari lagi mau puasa, jadi ya gimana ya kalau misalkan puasa masih kayak begini, kayaknya nggak seru juga kan. Biasanya tiap sore kita langsung hunting gorengan gitu kan, hunting minuman gitu. Waduh, sekarang kayaknya harus mikir-mikir lagi mau hunting begitu kan. Yoi. Waduh. Oke deh Abang, terima kasih. Siap. Sorry nih ganggu waktunya malam-malam. Aduh, saya senang banget ini dikasih kesempatan buat ngobrol sama Om nih. Mudah-mudahan penontonnya juga banyak, bantu share juga supaya teman-teman seprofesi juga bantu share supaya para penumpang di luar sana tahu kondisi kita seperti apa. Siap, betul itu, betul. Kondisinya lagi hancur-hancuran lah, pokoknya lah. Aduh, buat driver online kondisinya lagi hancur-hancuran. Ada beberapa yang seneng gitu kan, tapi nggak semuanya seneng, pasti banyaknya yang hancur. Ya semoga buat teman-teman semua yang seprofesi seperjuangan, walaupun yang tidak seprofesi seperjuangan yang terkena dampak COVID-19, saya cuma bisa berdoa tetap bertahan. Saya sih masih berharap kalian stay at home. Kita cari uangnya di rumah dulu nih gitu, dengan nyari apa nih yang mesti dikerjakan gitu kan. Karena jujur saya juga agak-agak ngeri nih untuk keluar dalam kondisi kayak begini, sementara DKI Jakarta kan memang lagi red zone banget kan, lagi paling parah terkena dampaknya gitu. Ya buat teman-teman semua tetap bertahan aja lah, tetap bertahan, mudah-mudahan rezeki kalian selalu ada, selalu dilimpahkan. Amin. Abang, terima kasih banyak. Salam buat keluarga, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Siap. Insya Allah nanti disalamin. Oke, pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih buat kamu yang selalu mendengarkan Utaditya Podcast. Rekaman ini dilakukan via telepon guna mendukung program pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan juga share agar kami semakin semangat berkarya memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk kamu semua. Salam untuk keluarga, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Gue Utaditya, pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.